Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan berikut ini kita akan membahas mengenai materi tematik tema 7, yaitu tentang indahnya keragaman di negeriku. Kemudian sub tema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Kita lihat yang pertama, yaitu bahasa Indonesia, yaitu mendiskusikan kata sulit, pengetahuan baru, dan pokok pikiran dalam bacaan. Dalam sebuah bacaan, seringkali menemukan kata-kata yang sulit dipahami jika tidak memahami arti tersebut. Sebagian besar dari kata-kata sulit tersebut berupa kata serapan, yaitu kata-kata yang diserap dari bahasa asing. Untuk mengetahui arti dari suatu kata, kita mencari di kamus, tetapi dapat bekerja sama dalam sebuah diskusi untuk mencari arti dari kata sulit tersebut. Selain kata sulit, kita juga menemukan pengetahuan baru dari dalam bacaan. Pengetahuan baru dapat menambah wawasan kita terhadap sesuatu dan juga dapat untuk menceritakan kembali isi bacaan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menceritakan isi bacaan di depan kelas. Itu yang pertama, menyampaikannya dengan rasa percaya diri, harus percaya diri. Jangan grogi. Yang kedua, isi bacaan diceritakan secara runtut dan menggunakan kosa kata baku. Yang ketiga, kata-kata yang diucapkan harus jelas, tidak menggumam. Artinya berbicara dengan suara tertahan di mulut, tidak jelas, dan dapat dimengerti. Yang keempat, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar serta mudah dipahami oleh orang lain. Kita lihat berikutnya, yaitu menuliskan pengetahuan yang diperoleh dari bacaan. Menuliskan pengetahuan yang diperoleh dari bacaan, langkah-langkahnya yaitu: 1. Bacalah sebuah teks dengan saksama dan teliti. Yang pertama. Yang kedua, jika menemukan sesuatu yang baru, kalian ketahui, yang kamu ketahui ya, tulislah dalam buku catatan kalian. Dalam menuliskan pengetahuan, kita dapat menggunakan bahasa sendiri tanpa terpaku pada teks yang telah dibaca. Yang ketiga, yaitu setelah semua ditulis, kita dapat membaca lagi catatan yang kita tulis untuk lebih memahami isi dan teks dan pengetahuan apa saja yang telah didapatkan dari bacaan. Itu langkah-langkah untuk menemukan pengetahuan dari sebuah bacaan. Sekarang kita berikutnya, yaitu berlatih menuliskan pengetahuan baru dalam bacaan. Ya, kita berlatih. Yang pertama, salah satu pengetahuan yang dapat dicari melalui sebuah bacaan adalah tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Pengetahuan baru itu bisa diketahui rumah adat untuk tiap daerah. Rumah adat itu memiliki ciri khas keunikan masing-masing, ya, memiliki ciri khas keunikan masing-masing. Yang ketiganya yaitu teks berikut ini untuk menemukan pengetahuan baru tentang keunikan salah satu rumah adat, yaitu rumah adat suku Manggarai NTT di Flores ya. Itu dari Flores. Nah, itu kamu bisa bacakan di situ, cukup saja dibacakan ya sampai dengan
tanpa paku sama sekali. Itu kamu bacakan saja. Nah, yang berikutnya yang keempat yaitu contoh pengetahuan baru yang dapat ditemukan dari dalam teks tersebut. Dan teks yang kamu baca tadi adalah yang pertama, kampung adat Wairebo merupakan salah satu tempat yang ditinggali oleh suku bangsa Manggarai. Yang kamu temui lainnya, bagian 2, ada 7 rumah adat di Wairebo. Ya, salah satunya adalah rumah adat Gendang. Kemudian rumah adat Gendang biasa disebut dengan Mbaru, ya, orang di sana sebutnya Mbaru. Mbaru Miang, ya, Mbaru Miang, dan memiliki keunikan tersendiri. Selain pengetahuan baru, kalian juga dapat menuliskan pengetahuan lain yang dirasa baru kalian temukan atau temui setelah membaca teks suku bangsa Manggarai. Nah, itu yang harus kamu perbuat, menemukan pengetahuan yang baru. Yang berikutnya yaitu tentang ilmu pengetahuan alam IPA, yaitu perihal listrik. Lampu dapat menyala karena adanya aliran listrik, jelas. Setiap benda yang netral memiliki 2 jenis muatan, yaitu muatan positif atau dikenal dengan proton, dan muatan negatif atau elektron dengan jumlah yang sama. Jika ada 2 benda yang memiliki muatan berbeda saling menempel, maka bisa timbul arus listrik yang mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Kedua benda tersebut dipengaruhi oleh gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. 2 benda yang bermuatan listrik sejenis, yaitu sama-sama positif atau sama-sama negatif, akan saling tolak-menolak saat didekatkan. Sedangkan 2 benda yang tidak sejenis, dalam arti bahwa positif dan negatif, akan saling tarik-menarik saat didekatkan. Berdasarkan alirannya, listrik dibagi menjadi 2, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis atau listrik diam adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir karena muatan negatif tidak bergerak dalam benda itu. Nah, bagaimana kita melakukan percobaan listrik statisnya? Bisa kalian bacakan di sini saja, ya, untuk mau mengetahui percobaan listrik yang diam, listrik statis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Salah satu penerapannya adalah penggunaan baterai untuk menyalakan lampu. Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif yang dihubungkan dengan kabel, maka bisa terjadi aliran listrik dinamis. Hal ini dapat dilihat pada rangkaian listrik di rumah. Aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputuskan dengan menggunakan sebuah saklar, ya. Kalau kita mau matikan berarti gunakan saklar. Saat saklar ditekan, maka lampu menyala. Berarti terjadi aliran listrik. Sebaliknya, jika saklar ditekan kemudian lampu menjadi mati, maka tidak terjadi aliran listrik. Nah, itu sudah kalian ketahui di rumah masing-masing. Sekarang kita berikutnya yaitu alat-alat elektronik.
alat-alat elektronik dan fungsinya. 1. Alat elektronik bekerja dengan mengubah energi listrik ke bentuk energi lain sesuai dengan kegunaan dari alat listrik tersebut. Berikut ini dapat kalian contoh alat-alat elektronik di sekitar kita. Mister hanya bacakan satu saja ya, yaitu kipas. Kita lihat kipas angin. Kipas angin itu perubahan energi listriknya yaitu dari listrik ke energi gerak, ya, listrik ke gerak. Kamu bisa lihat situ. Cara kerjanya yaitu energi listrik akan mengalirkan ke kipas angin saat kabel dihubungkan dengan sumber listrik. Setelah masuk ke kipas angin, energi listrik akan menggerakkan baling-baling pada kipas angin. Maka terjadilah energi gerak itu. Nah, itu untuk contoh mengenai elektronik yang digunakan. Oke, berikutnya yaitu alat elektroniknya, yaitu lemari pendingin. Itu perubahannya gimana? Yaitu dari listrik menjadi energi gerak. Yang cara kerjanya dibacakan sendiri ya. Kemudian berikutnya yaitu radio. Nah, radio ini dari perubahan dari listrik menjadi energi bunyi, ya, menjadi energi bunyi. Itu radio, itu bisa bacakan cara kerjanya. Kemudian berikutnya yaitu lampu senter. Itu dari listrik menjadi cahaya. Kemudian berikutnya yaitu setrika, yaitu setrika listrik ya, dari listrik, energi listrik menjadi energi panas. Kemudian televisi yang kalian nonton, yaitu dari listrik menjadi energi cahaya dan bunyi, energi bunyi ya. Itu adalah alat-alat energi yang pekerjaannya mengubah dari listrik ke mana, itu harus tahu persis. Kemudian berikutnya yaitu mengenai SBDP. SBDP ya, kita lihat mengenai pola lantai gerak tari. Penari senantiasa bergerak saat memperagakan suatu tarian. Jika digambarkan seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan suatu tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut dengan pola lantai. Ya, jadi pola lantai itu adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, seperti pola horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Itu adalah pola-pola lantai, bentuk-bentuk pola lantai. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Misalnya, tadi garis lurus, sekarang garis lengkung, yaitu lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, perhatikan gambar-gambar di bagian bawah itu, nanti kamu perhatikan sendiri ya. Dengan formasinya dan sebagainya, itu bisa kamu lihat sendiri ya. Di situ sudah ada. Nah, sekarang kita lihat contoh tarian daerah di Indonesia. Itu kamu bisa lihat itu, seperti tari legong dari Bali, tari saman dari Aceh. Nah, itu sudah ada. Sekarang kita bicarakan mengenai PPKN, yaitu tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Mister hanya bacakan nanti untuk
provinsi dengan rumah adatnya itu, provinsi-provinsi yang ada. Nanti rumah adatnya kamu udah bisa lihat di bagian sebelah kanan. Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Jadi berdasarkan kondisi penampakan alam setempat, ya. Berikut ini adalah rumah adat yang ada di Indonesia, yaitu Provinsi Aceh. Bisa lihat pada rumah adatnya apa saja. Sumatera Utara, rumah adatnya apa saja. Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, daerah istimewa ya, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, usaha yang dilakukan dalam rangka melestarikan rumah adat di Indonesia adalah pertama, mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Jadi mau ke Bali ya, coba lihat rumah adatnya. Tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat yang ada. Tidak boleh. Menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. Menghargai bentuk rumah adat suku lain, mempromosikan rumah adat sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Itu usaha dalam rangka untuk melestarikan. Ya, demikianlah hal yang kita bahas untuk pada pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan nanti kamu akan mencatat hal-hal yang penting yang bisa dicatat di catatan tematikmu dan untuk belajar, untuk bahan belajar nanti. Oke, sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.